Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat tanggal 23 Juni 2023, renungan akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23 dengan judul Mengumpulkan Harta Surgawi, sebuah prioritas. Sahabat Rema yang terkasih, seorang motivator mengatakan bahwa apabila kita lahir di dunia ini dalam kondisi miskin, itu bukan salah kita. Tetapi kalau kita mati miskin, barulah itu salah kita. Karena selama hidup kita tidak mengusahakannya. Demikian pun kalau kita tidak masuk surga, itu salah kita. Karena kita tidak memprioritaskannya. Sahabat Rema yang terkasih, saldo tabungan yang banyak, rumah yang nyaman, mobil yang bagus, barang-barang yang branded, siapa yang tidak tertarik? Kita semua tidak bisa dipungkiri bahwa yang saya sebutkan tadi sangatlah menarik. Tetapi Yesus mengajarkan untuk bersikap waspada. Semua itu fana, dapat rusak, dapat hilang, dan tidak kekal. Baju-baju yang bagus bisa dirusak oleh ngengat. Logam-logam bisa karat, dan barang-barang milik kita bisa dicuri. Bahkan tabungan kita pun bisa habis oleh inflasi. Berapa banyak orang yang hancur semangat hidupnya gara-gara kehilangan harta. Tidak hanya stres, bahkan ada di antara mereka yang sampai bunuh diri. Itu semua terjadi karena mereka tidak siap untuk menghadapi kenyataan bahwa harta di dunia adalah fana. Berlawanan dengan harta di dunia yang fana, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada harta yang kekal, yaitu harta di surga. Apakah itu harta di surga? Yaitu sukacita karena menyatukan hidup kita secara penuh dengan Tuhan. Dan sukacita ini akan berlangsung selamanya, kekal, tidak bisa pudar. Inilah yang harus menjadi prioritas kita sebagai pengikut Kristus. Prioritas kita akan menyatakan siapa kita sebenarnya. Sangat tidak masuk akal jika ada seorang pengikut Kristus, tetapi apa yang menyukakan hatinya melulu tentang uang, dan uang. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hati di sini bukan soal keinginan emosi belaka, tetapi lebih sebagai pusat hidup. Kalau begitu, apakah Tuhan anti dengan kerja keras? Tentu bukan demikian. Kita diperintahkan Tuhan untuk bekerja. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi, yang Tuhan Yesus maksudkan dalam bagian ini adalah di tengah segala usaha kita, jangan lupakan prioritasnya. Jangan sampai keduniawian kita memenuhi pikiran kita sehingga kita melupakan hal yang kekal.
Sahabat Rema yang terkasih, orang yang memiliki prioritas yang benar akan berkomitmen bahwa semua yang dia kerjakan sehari-hari dipersembahkan untuk Tuhan. Kesuksesan yang dia raih akan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebaliknya juga, dia rela menanggung kerugian asalkan nama Tuhan lebih dimuliakan. Sahabat Rema yang terkasih, untuk menjadi pengikut Kristus tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus total. Jika prioritas kita masih diselimuti oleh harta duniawi, maka kita tidak mungkin bisa menjadi pengikut Tuhan yang baik. Tuhan juga pernah menggambarkan sebuah kehidupan seorang budak. Budak harus melayani tuannya secara eksklusif. Tidak bisa bercabang-cabang. Demikian pula manusia tidak bisa melayani Tuhan jika hatinya masih melekat pada mamon, uang, kekayaan. Ketika datang godaan keuntungan maupun himpitan ekonomi, pasti Tuhan akan dikesampingkan. Pelajaran-pelajaran ini menyadarkan kita kembali untuk bekerja dengan giat. Tetapi jangan sampai diperbudak oleh uang. Jika kita percaya bahwa ada sukacita kekal yang menanti kita dalam kekekalan, maka kita tidak akan menjadikan hal-hal yang fana sebagai prioritas kita dalam hidup yang sementara di dunia ini. Apapun pekerjaan kita dan seberapapun hasilnya, persembahkanlah itu semua demi kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hidup kita diperbudak oleh uang. Kecewa pada Tuhan jika kita tidak mendapat uang banyak. Tetapi juga bisa melupakan Tuhan jika mendapat uang banyak. Sahabat Rema yang terkasih, memang uang tetap penting dan tetap harus diusahakan. Tetapi itu akan menjadi sarana untuk pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Bukan berakhir untuk dinikmati sendiri saja. Melekat pada harta sama saja dengan menjauh dari Tuhan. Itu akan mengaburkan pandangan kita, sehingga kita melakukan hal yang sebenarnya tidak masuk akal, yaitu menukar hal yang kekal dengan hal yang fana. Hidup terlalu singkat dan terlalu rendah untuk dihabiskan hanya mencari uang dan kenikmatan-kenikmatan yang fana. Hidup ini barulah bermakna jika dipersembahkan pada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Termasuk juga melayani Tuhan dengan uang yang Tuhan percayakan pada kita. Dengan demikian, harapan kita bersama adalah kita menjadi orang kaya di dunia ini, tetapi juga menjadi kaya di akhirat nanti. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk berani menjadikan harta surgawi sebagai prioritas di dalam hidup kita. Dan semoga rahmat Tuhan senantiasa memberkati sahabat Rema dimanapun Anda berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema
Sampai jumpa dalam program berikutnya.